때 울 것 같을 때 기운도 이제 나지 않을 때 It's you 날 걱정하니 It's you 날 웃게 하니 말은 해도 돼 But what do you say 멀리든 언제든지 달려와 바쁜 척도 없이. Pengertian. Penyerbuan di Batavia adalah serangan pada tahun 1628 dan tahun 1629 oleh Sultan Agung dari Kesultanan Mataram ke Batavia, pusat VOC di Kepulauan Nusantara. Tujuan Perang Mataram untuk mengusir VOC dari Pulau Jawa. Perlawanan Mataram terhadap VOC di Batavia diperintah oleh Sultan Agung. Perlawanan Sultan Agung terhadap VOC di Batavia dilakukan 2 kali pada tahun 1628 dan 1629. Latar belakang perang. 1. Adanya cita-cita Sultan Agung untuk mempersatukan seluruh tanah Jawa dengan mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. 2. Tindakan monopoli yang dilakukan VOC. 3. VOC sering menghalangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. 4. VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. 5. Keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Tokoh Mataram. 1. Sultan Agung, Raja Mataram yang paling gigih untuk menyerang VOC di Batavia 2 kali. 2. Temenggung Buhurokso, tokoh yang memimpin pasukan pertama pada tahun 1628. 3. Adipati Mandurjo, Adipati Uposunto, dan Adipati Ukur. 3 tokoh yang memimpin pasukan kedua pada tahun 1629. Proses atau jalannya perang. Sultan Agung mengadakan serangan ke Batavia sebanyak 2 kali, yaitu tahun 1628 dan 1629 terhadap VOC yang dipimpin oleh Cien Peterzon. Serangan pertama pada tahun 1628 terbagi 2 pasukan perang. Pasukan pertama dipimpin oleh Temenggung Buhurokso dengan 10.000 prajurit membangun kubu-kubu pertahanan di dekat rumah-rumah penduduk di sekitar Batavia. Namun tindakan tersebut diketahui oleh VOC. Kemudian VOC menyerang dan membakar kampung-kampung terdapat pasukan Mataram dan menyebabkan banyak korban jatuh dari pihak Mataram termasuk Temenggung Buhurokso. Pasukan kedua dipimpin oleh Adipati Uposunto, Adipati Ukur, dan Adipati Mandurjo, dan ada penambahan prajurit menjadi 14.000. Strategi digunakan adalah membendung aliran sungai Ciliwung dengan harapan agar Batavia kekurangan air dan terjangkit wabah penyakit menular. Belajar dari serangan pertama yang gagal, maka diadakan persiapan yang lebih matang sebelum melakukan serangan. Didirikan lubang-lubang pada padi di daerah Cirebon dengan tujuan memblokade bahan makanan ke Batavia. Lubang-lubang padi tersebut akhirnya diketahui oleh VOC dan dibakar. Akibatnya serangan Mataram kedua juga mengalami kegagalan. Akhir peperangan. Perlawanan pertama mengalami kegagalan karena VOC membakar kampung-kampung yang terdapat pasukan Mataram yang menyebabkan banyak korban. Perlawanan kedua juga mengalami kegagalan karena VOC membakar lumbung padi hingga menyebabkan Mataram kekurangan persediaan makanan. Kegagalan tersebut tidak membuat Sultan Agung patah semangat, namun mempunyai keinginan untuk perlawanan ketiga kalinya. Namun keinginan tersebut gagal karena Sultan Agung meninggal pada 1645. Mataram pun jatuh ke tangan VOC. Dampak Perang Mataram. Akibatnya Mataram pun menjadi terpecah belah, yang dikarenakan setelah Sultan Agung wafat lalu digantikan oleh anaknya yaitu Amangkurat I. VOC berhasil menguasai tanah Jawa dan VOC menguasai monopoli atau mencampuri urusan kerajaan. Kesimpulan, Sultan Agung memerintah untuk melakukan perlawanan terhadap VOC di Batavia 2 kali, di tahun 1628 dan tahun 1629. Namun kedua penyerangan tersebut mengalami kegagalan. Pada tahun 1645, Sultan Agung wafat dan Mataram jatuh ke tangan VOC.